Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai penerapan ekonomi diferensial fungsi sederhana dengan anggota kelompok Friska Helena Aryani, NIM 12401193160, kemudian Wulan Harum Fitriana 12401193175, dan Giska Ayu Nugraheni 12401193177. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Karena baik penerimaan total yang disimbolkan dengan R besar maupun biaya total yang disimbolkan dengan C besar sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual atau yang disimbolkan dengan H besar. Maka dari sini dapat terbentuk suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan yang disimbolkan dengan Pi. Nilai ekstrim atau nilai optimum Pi dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Penerimaan total sama dengan RH dan biaya total sama dengan CH, di mana Pi sama dengan penerimaan total dikurang dengan biaya total sama dengan RH dikurangi dengan CH sama dengan FH. Apabila Pi optimum jika Pi turunan pertama didefinisikan sebagai F turunan pertama, H didefinisikan sebagai dP garis miring DH sama dengan 0. Karena Pi sama dengan penerimaan total dikurangi dengan biaya total, maka Pi turunan pertama sama dengan R turunan pertama dikurangkan dengan C turunan pertama sama dengan MR dikurangi dengan MC. Berarti pada Pi optimum, Pi turunan pertama sama dengan 0 menjadi MR dikurangi MC sama dengan 0 menjadi MR sama dengan MC. Secara grafik, kesamaan MR sama dengan MC atau kedudukan Pi turunan pertama sama dengan 0 ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva penerimaan marginal atau MR dan kurva biaya marginal atau MC. Hal ini sekaligus mencerminkan jarak terlebar antara kurva penerimaan total atau R dan kurva biaya total atau C. Akan tetapi syarat MR sama dengan MC atau Pi turunan pertama sama dengan 0 berjumlah cukup untuk mengisyaratkan keuntungan maksimum, sebab jarak terlebar yang dicerminkannya mungkin merupakan selisih positif, di mana R dikurangi dengan C berarti keuntungan, atau merupakan selisih negatif, di mana R dikurangi C berarti kerugian. Untuk mengetahui apakah Pi turunan pertama sama dengan 0 mencerminkan keuntungan maksimum ataukah justru kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi Pi, di mana Pi sama dengan penerimaan total dikurangi dengan biaya total sama dengan FG. Pi optimum apabila Pi turunan pertama sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Jika Pi turunan kedua kurang dari 0, maka Pi maksimum didefinisikan sebagai keuntungan maksimum. Jika Pi turunan kedua lebih dari 0, maka Pi minimum didefinisikan sebagai kerugian maksimum. Selanjutnya pada gambar di bawah terlihat ada dua keadaan di mana Pi turunan pertama sama dengan 0 atau MR sama dengan MC, yakni pada tingkat produksi H1 dan H2. Pada tingkat produksi H1, jarak terlebar antara kurva penerimaan total atau R dan kurva biaya total atau C mencerminkan selisih negatif terbesar. Hal ini berarti terjadi kerugian maksimum sebagaimana tercermin oleh kurva Pi yang mencapai minimumnya di titik G. Bisa dilihat kurvanya sebagai berikut ya. Sedangkan pada tingkat produksi H3, jarak terlebar antara kurva R dan kurva C mencerminkan selisih positif terbesar.
Hal ini berarti terjadi keuntungan maksimum sebagaimana tercermin oleh kurva pi yang mencapai maksimumnya di titik H. Dengan demikian, syarat agar diperoleh keuntungan maksimum adalah pi turunan pertama sama dengan 0 atau MR sama dengan C, dan pi turunan kedua kurang dari 0 atau MR turunan pertama kurang dari MC turunan pertama. Syarat pertama disebut dengan syarat yang diperlukan atau necessary condition, sedangkan syarat kedua disebut dengan syarat yang mencukupkan atau sufficient condition. Contoh kasus analisis keuntungan maksimum. Diketahui R sama dengan min 2H kuadrat ditambah 1000H. C sama dengan H pangkat 3 dikurang 59H kuadrat ditambah 1315H ditambah 2000. Kemudian dimasukkan ke rumus untuk mencari pi. Pi sama dengan R dikurang C. Ditemukan hasil akhir, pi sama dengan min H pangkat 3 ditambah 57H kuadrat dikurang 315H dikurang 2000. Agar keuntungan maksimum, pi diturunkan menjadi turunan pertama disama dengan K0. Min 3H kuadrat ditambah 114H dikurang 315 sama dengan 0. Disederhanakan lagi menjadi min H kuadrat ditambah 38H dikurang 105 sama dengan 0 agar mudah mencari nilai H1 dan H2 nya. Min H kuadrat ditambah 38H dikurang 105 difaktorkan, diperoleh nilai H1 sama dengan 3, H2 sama dengan 35. Langkah selanjutnya, pi diturunkan lagi menjadi turunan kedua, disama dengankan lagi 0. Diperoleh min 6H ditambah 114 sama dengan 0. Jika H sama dengan 3, pi turunan keduanya sama dengan 96. Jika H sama dengan 35, pi turunan keduanya sama dengan min 96. Karena pi turunan kedua kurang dari 0 untuk H sama dengan 35, maka tingkat produksi yang dihasilkan keuntungan maksimum adalah H sama dengan 35 unit. Adapun besarnya keuntungan maksimum tersebut adalah memasukkan H sama dengan 35 ke pi yang belum diturunkan, yaitu min 35 pangkat 3 ditambah 57 kali 35 kuadrat dikurang 315 kali 35 dikurang 2000, diperoleh hasil akhir sama dengan 13.925. Saya Giska Inugreni, NIM 12401193177 akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya, yakni mengenai penerimaan pajak maksimum. Nah, jika penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan A plus PQ dan pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar T atas setiap unit barang yang dijual, maka fungsi penawaran sesudah pajak adalah P sama dengan A plus PQ plus T. Nah, dari sini dapat dibentuk fungsi pajak spesifik per unit barang, yaitu T sama dengan P min A min PQ. Apabila fungsi permintaan akan barang dicerminkan oleh P sama dengan C min DH, maka dengan mensubstitusikan P dari fungsi permintaan ini ke dalam persamaan pajak per unit di atas, akan diperoleh bersama lagi T sama dengan C min DH min A min BH sama dengan C min A min D plus BH. Kemudian pajak total yang diterima oleh pemerintah adalah besarnya pajak per unit dikalikan jumlah barang yang terjual di pasar atau jumlah keseimbangan sesudah pengenaan pajak tersebut dengan notasi matematis T total pajak sama dengan T dikali H sama dengan C min AH min D plus BH kuadrat. Nah, berdasarkan bentuk persamaan terakhir yang kuadrat parabolik ini, kita dapat menentukan pada tingkat keterjualan berapa unit barang pemerintah akan memperoleh penerimaan maksimum dari rencana pajak spesifik yang akan dikenakannya. Nah, jadi fungsi pajak total yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan T dikali H sama dengan C min AH min D plus BH kuadrat.
T maksimum jika turunan T sama dengan 0, yakni pada Hi sama dengan C min A per 2D plus B. Nah, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Andaikan permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Hi, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Hi, pemerintah bermaksud mengenakan pajak spesifik sebesar T atas setiap unit barang yang dijual. Jika penerimaan pajak atas barang ini diinginkan maksimum, berapa besarnya pajak per unit yang harus ditetapkan? Berapa besarnya penerimaan pajak maksimum tersebut? Langsung saja kita ke penawar sesudah pajaknya, yakni P sama dengan 3 plus 0,5 Hi plus T. Jadi dari sini diperoleh pajak per unit T sama dengan P min 3 min 0,5 Hi. Nah, mengingat tadi menurut fungsi permintaan P sama dengan 15 min Hi, maka T sama dengan 12 min 1,5 Hi. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari substitusi P ke dalam persamaan pajak per unit. Jadi 15 min Hi min 3 min 0,5 Hi. 15 min 3 diperoleh 12, kemudian min Hi min 0,5 Hi sama dengan min 1,5 Hi. Jadi pajak total T sama dengan T dikali Hi sama dengan 12 Hi min 1,5 Hi kuadrat. Kemudian turunan dari T adalah 12 min 3 Hi. T maksimum jika turunan T adalah 0, yakni Hi sama dengan 4. Hi sama dengan 4 ini diperoleh dari mana? Nah, diperoleh dari ini, fungsi C min A per 2D plus B. C 15 min 3 per 2 dikali min 1 min 0,5, jadi 12 per 3 sama dengan 4. Pada Hi sama dengan 4, T sama dengan 12 min 1,5 dikali Hi atau dikali 4 sama dengan 6. Sedangkan total pajak adalah T dikali Hi sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Selanjutnya, persamaan penawar sesudah pajak adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Hi plus 6 sama dengan 9 plus 0,5 Hi. Jadi harga keseimbangan di pasar adalah 11 dan total pajak akan maksimum jika pajak spesifik sama dengan 6, dengan total pajak maksimum sama dengan 24.